Amane Misa adalah seorang artis muda terkenal. Pada suatu malam, dia diancam akan dibunuh oleh asistennya yang bernama Ryotaro yang terobsesi dengan Misa. Namun tiba-tiba, Ryotaro mati karena serangan jantung. Sebuah buku Death Note kemudian jatuh dari atas. Misa pun mengambil buku itu. Shinigami atau Dewa Kematian bernama Rem kemudian muncul. Rem mengatakan kalau Misa telah diselamatkan. Rem memberitahu siapapun yang namanya tertulis di dalam buku Death Note ini akan mati. Di tempat lain, setelah kematian kekasihnya, Light bergabung dengan L dan ayahnya untuk menangkap Kira. Tanpa L dan yang lainnya sadari kalau sebenarnya sosok Kira yang mereka cari adalah Light itu sendiri. Kiyomi Takada adalah reporter yang bekerja di Sakura TV. Dia salah satu pendukung Kira. Takada melakukan penelitian untuk membuktikan kalau apa yang Kira lakukan berhasil membuat angka kriminal menurun. Namun Takada merasa kesal karena atasannya, Demikawa, tidak memilihnya menjadi presenter untuk kasus Kira ini. Demikawa justru memilih Nishiyama Saeko yang dianggap lebih cantik. Di tempat lain, Watari mengantar Light menuju markas rahasia milik L khusus untuk menyelidiki kasus Kira. Selain tim yang menangani kasus Kira ini, tempat itu tidak diketahui oleh siapapun. Light kemudian bertemu dengan L. L mengatakan dengan jujur kalau dia masih mencurigai kalau Light adalah Kira. Anggota tim yang bernama Tota berusaha membela Light karena berdasarkan penyelidikan sebelumnya, tidak ada bukti yang mengarah kalau Light adalah Kira. Light pun berkata, dia akan membuktikan kalau dirinya bukan Kira. Di sini, Shinigami Ryuk kembali menawarkan mata Shinigaminya kepada Light agar Light bisa mengetahui nama asli L dan membunuhnya. Namun L masih tidak tertarik. Sementara itu, Sakura TV akan menayangkan sebuah pesan yang dikirim kepada mereka yang disinyalir berasal dari Kira. Saeko selaku presenter mengatakan kalau Sakura TV telah menerima 2 rekaman dari seseorang yang menyebut dirinya Kira kedua. Rekaman pertama berisi peringatan kematian seorang kriminal. Saeko mengatakan jika rekaman ini tidak diputar, maka Kira kedua ini mengancam akan membunuh semua karyawan Sakura TV satu persatu. Semua orang di Jepang pun menyaksikan berita itu, termasuk adik Light yang bernama Sayu Yagami dan temannya yang sedang ada di depan kantor Sakura TV. Rekaman itu pun diputar. Dalam rekaman itu, Kira kedua mengatakan kalau dia menginginkan dunia yang bebas dari kejahatan, sama seperti Kira yang pertama. Siapapun yang menentang Kira pertama, orang itu adalah musuh Kira kedua ini. Kira kedua tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Kira kedua lalu mengatakan kalau seseorang yang bernama Kazuhiko yang sedang melakukan wawancara di TV sebelah akan mati. Di saluran televisi sebelah, terlihat Kazuhiko sedang mengolok-olok Kira. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, Kazuhiko mati. Para polisi pun berusaha menghentikan siaran itu, namun tidak berhasil. Akhirnya, salah satu tim anak buah L yang bernama Mogi datang ke TKP, mencoba menenangkan pengunjung festival Sakura TV yang menyuarakan dukungannya terhadap Kira. Mogi berusaha menyadarkan orang-orang kalau Kira adalah pembunuh yang brutal. Apa yang Mogi lakukan itu disiarkan di TV secara live. Namun tiba-tiba, Mogi mengalami serangan jantung dan tewas. Sayu yang kaget mencoba menyadarkan Mogi. Di tempat lain, Light melihat adiknya itu dari layar kaca. 2 orang polisi lalu datang. Mereka menyuruh semua orang untuk bubar. Tiba-tiba, kedua polisi itu juga meninggal karena serangan jantung. Anggota tim penyelidik berniat pergi ke TKP, namun L mencegahnya karena mereka bisa mati. L mengatakan kalau Kira kedua ini bisa membunuh hanya dengan melihat korbannya tanpa harus tahu nama korbannya. Kira kedua lalu meminta Kira pertama untuk datang ke Sakura TV. Kira kedua ini mengatakan kalau dia memiliki mata Shinigami, jadi dia bisa melihat nama semua orang. Kira kedua meminta Kira pertama datang untuk menunjukkan dewa kematiannya. Mendengar hal ini, L tentu saja terkejut karena kasus ini semakin tidak masuk akal. Di TKP, Sayu yang sedih
akhirnya berteriak mengatakan kalau Kira kedua ini adalah pembunuh psikopat. Melihat hal ini, Light pun khawatir Sayu bisa saja dibunuh karena mengatakan hal itu. Di tempat lain, ternyata Kira kedua ini adalah Misa. Misa mempunyai mata Shinigami, jadi dia mengetahui nama orang-orang di dalam layar televisi dan sisa umur mereka. Mendengar perkataan Sayu, Misa jadi teringat masa lalu di saat seluruh anggota keluarganya tewas dibunuh. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang menghancurkan Videotron di kantor Sakura TV. Dari dalam mobil, muncul sosok yang memakai helm, merusak kamera dan kabel yang ada di sana. Orang itu lalu menghampiri Sayu. Ternyata orang itu adalah ayah Sayu, Soichiro. Soichiro lalu menyuruh Sayu menutupi wajahnya. Soichiro kemudian masuk ke dalam ruang kontrol. Dia menyuruh Demegawa untuk menghentikan siaran. Soichiro lalu menghubungi L, memberitahu kalau dia berhasil menghentikan siaran sekaligus mendapatkan rekaman dari Kira kedua ini. Light kemudian pergi ke Sakura TV untuk menjemput ayah dan adiknya, sekaligus untuk menemukan Kira kedua. Jika benar Kira kedua mendukungnya, orang itu bisa membantu Light untuk membunuh L, karena Kira kedua mempunyai mata Shinigami yang bisa dia manfaatkan untuk mencari tahu nama asli L. Di saat Misa keluar dari studio, dia melihat Sayu yang berjalan bersama Soichiro dan Light. Dengan mata Shinigaminya, Misa langsung tahu kalau Light adalah Kira yang pertama, karena orang yang memiliki Death Note sisa umurnya tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, L dan timnya langsung menyelidiki rekaman dari Kira kedua. Tota menemukan sidik jari perempuan dari kaset itu. Di sini, Soichiro belum yakin kalau ada Kira kedua. Bisa saja rekaman itu palsu. Light lalu berkata, menurutnya, sosok Kira yang baru ini bukanlah Kira yang pertama, karena Kira yang pertama hanya membunuh kriminal saja. Di sini, L memiliki insting kalau Kira kedua ini membuat semua orang berpikir dia berada di suatu tempat, padahal dia ada di dalam gedung Sakura TV. L lalu menyuruh tim untuk menyelidiki semua orang yang bekerja di stasiun TV Sakura. Mereka harus segera menemukan Kira kedua ini. Karena jika Kira pertama dan Kira kedua ini bersatu, mereka berdua bisa menjadi ancaman besar bagi dunia. Setelah mendapatkan informasi mengenai Light, sore harinya Misa langsung menemui Light di rumahnya. Misa lalu menyodorkan Death Note miliknya, sehingga Light bisa melihat Shinigami Ren. Light pun bergegas membawa Misa ke dalam kamarnya untuk berbicara. Light mengatakan, jika Misa tertangkap, maka rahasia Kira akan terbongkar. Misa pun meyakinkan Light kalau dia tidak akan tertangkap. Dia akan menuruti semua perintah Light. Misa akan membantu Light untuk mendapatkan nama asli L agar mereka bisa membunuh L. Namun syaratnya, Misa ingin Light menjadi pacarnya. Light pun menolak, karena jika sidik jari di kaset rekaman cocok dengan sidik jari Misa, maka Misa akan ditetapkan sebagai Kira yang kedua. Untuk membuat Light percaya, Misa menyerahkan Death Note miliknya. Dengan begitu, Misa tidak akan bisa membunuh Light. Namun Misa masih tetap memiliki mata Shinigami. Misa tidak peduli kalau Light akan memanfaatkannya ataupun membunuhnya. Light tentu saja belum sepenuhnya percaya dengan Misa karena mereka berdua baru pertama kali bertemu. Rem kemudian menceritakan kalau 3 tahun yang lalu, keluarga Misa dibunuh oleh seorang perampok. Pelaku perampokan yang bernama Tamura Yoichi langsung ditangkap karena Misa melihatnya. Namun kesaksian Misa tidak cukup untuk memenjarakan Tamura. Misa pun sangat depresi, bahkan ingin bunuh diri. Hingga suatu hari, dia membaca berita di koran kalau pelaku pembunuhan keluarganya sudah meninggal karena serangan jantung. Orang itu dibunuh oleh Kira. Sejak saat itu, Misa menjadi pemuja Kira. Mendengar cerita ini, akhirnya Light menerima Misa. Misa sudah kehilangan setengah umurnya demi mendapatkan mata Shinigami. Light akan memanfaatkan hal itu. Light akan mencari cara agar Misa bisa bertemu dengan L, agar Misa bisa mengetahui nama asli L. Light juga meminta Misa untuk tidak memberitahu tentang Death Note kepada siapapun jika dia tertangkap. Light mengatakan dia akan tetap berhubungan dengan Misa, namun dia juga akan mengencani gadis lain agar tidak ada yang curiga. Misa tentu saja menolaknya. Dia pasti akan cemburu jika melihat Light bersama gadis lain. Light pun mengancam akan membunuh Misa jika Misa tidak menurutinya. Mendengar hal itu, Rem mengatakan dia tidak akan membiarkan Light membunuh Misa. Rem tahu sisa umur Misa,
Jadi, jika tiba-tiba Misa meninggal, itu pasti perbuatan Light. Rem akan membunuh Light jika Light berani membunuh Misa. Keesokan harinya, Elle datang ke kampus untuk mengawasi Light. Elle berpikir pasti Kira kedua telah bertemu dengan Kira pertama, karena dia tidak mendengar kabar apapun tentang Kira kedua. Untuk berjaga-jaga, Elle memakai topeng. Tak disangka, Misa ternyata juga datang ke kampus. Light pun memperkenalkan Misa kepada Elle. Saat Misa membuka topeng Elle, dia menggunakan mata Shinigami-nya untuk melihat nama asli Elle. Elle lalu mengatakan kalau dia adalah penggemar Misa. Keadaan pun menjadi ramai karena banyak mahasiswa yang ingin berfoto dengan Misa. Tak lama kemudian Misa pun pergi. Light langsung menghubungi Misa untuk mengetahui nama asli Elle. Namun ternyata HP Misa ada di tangan Elle. Elle memanfaatkan keadaan ramai tadi untuk mencuri HP milik Misa. Ukita lalu menghubungi Elle untuk melaporkan kalau timnya sudah menangkap Misa. Elle berkata kepada Light kalau dia mencurigai Misa sebagai Kira kedua. Elle mengatakan kalau dia menemukan serpihan baju Misa di dalam rekaman. Elle menyuruh Light untuk tidak datang ke markas besar karena interogasi dengan Misa ini sangat rahasia. Ryuk yang dari tadi mendengarkan percakapan itu pun tertawa karena Light sedang dalam bahaya. Di dalam markas rahasia, Misa ditempatkan di penjara dengan tangan dan kaki terikat. Kamera pengawas dipasang di beberapa sudut ruangan, sehingga Elle dan timnya bisa mengawasi Misa. Elle perlu melakukan hal ini karena Kira kedua diketahui bisa membunuh hanya dengan melihat wajah korbannya. Namun sampai sekarang, Misa tidak mengakui kalau dirinya adalah Kira kedua. Pada hari kelima ditahan, Misa tetap diam. Dia justru meminta Elle untuk membunuhnya saja. Rem kemudian mendatangi Misa. Rem membuat Misa berkata kalau dia membuang Death Note-nya. Misa pun menurutinya. Misa berkata kalau dia membuang Death Note-nya. Hal itu membuat semua ingatan Misa tentang Death Note menghilang. Misa hanya teringat kalau dia sangat mencintai Light. Rem kemudian mendatangi Light. Dia meminta Light untuk menolong Misa. Rem mengatakan kalau dia sudah berjanji kepada Shinigami yang bernama Jealous untuk menjaga Misa. Jealous adalah Shinigami yang selama ini memperhatikan Misa. Ketika keluarga Misa meninggal, Jealous menjadi penjaganya. Sampai suatu malam, Misa terancam dibunuh oleh Ryotaro. Seharusnya tugas Jealous adalah menulis nama Misa agar Misa mati di saat itu. Namun, Jealous malah menulis nama Ryotaro di buku Death Note-nya. Jealous memberikan nyawanya kepada Misa sehingga umur Misa diperpanjang. Namun akibatnya, Jealous pun mati. Buku Death Note yang ada di tangan Misa adalah milik Jealous. Sebelum mati, Jealous meminta Rem berjanji untuk menjaga Misa. Light akhirnya membuat sebuah rencana. Dia menyuruh Rem untuk pergi mencari pengganti Misa dengan buku Death Note milik Misa itu. Rem pun mau tak mau menuruti perintah Light karena dia ingin menyelamatkan Misa. Light kemudian mengubur buku Death Note miliknya sendiri. Light meminta Ryuk untuk jangan menghapus ingatannya dulu, karena meskipun dikubur, Light belum membuang buku Death Note-nya. Nanti, jika Light berkata, "Taser," maka saat itulah Light benar-benar membuang buku Death Note itu. Pada hari ke-6 Misa ditahan, dia mulai mencari Light, padahal sebelumnya dia hanya diam saja. Hal itu dikarenakan ingatan tentang Death Note telah hilang. Yang tersisa hanya cintanya kepada Light. Semua anggota polisi pun merasa curiga dengan tingkah Misa ini. Light kemudian datang. Dia mengatakan kalau bisa saja dia adalah Kira, karena Light selalu ingin melihat pelaku kriminal untuk mati. Light berkata, bisa jadi dirinya memiliki kepribadian ganda. Soichiro pun membantah hal itu. Sebelumnya, mereka telah mengawasi Light, namun tidak menemukan apapun. Melihat hal ini, Elle akhirnya memutuskan untuk mengikat dan mengurung Light. Mereka akan mengawasi Light 24 jam. Nanti Light akan dibebaskan jika ada pembunuhan lagi yang dilakukan oleh Kira. Setelah Light ditahan, Soichiro kembali ke rumahnya dan menggeledah kamar Light, namun tidak menemukan apa-apa. Pada hari penahanan ke-7, Light akhirnya mengucapkan kata taser. Itu artinya Light benar-benar membuang Death Note miliknya. Light pun akhirnya kehilangan ingatan tentang Death Note, dan Ryuk juga pergi meninggalkannya. Setelah itu, Light pun dengan yakin mengatakan kalau dia bukanlah Kira. Namun Elle belum bisa membebaskan Light sebelum Kira melakukan aksi pembunuhan lagi. Di tempat lain,
Rem akhirnya menemukan Kira baru. Dia adalah Kiyomi Takada. Pada hari ke-19 penahanan, muncul berita pembunuhan misterius yang dilakukan oleh Kira. Dia membunuh beberapa kriminal dengan cara yang sama seperti Kira yang pertama. Namun L berbohong. Dia berkata kepada Light kalau sampai saat ini belum ada berita mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Kira. L masih menyuruh Light untuk mengaku bahwa dirinya adalah Kira. Light justru berteriak histeris berkata kalau dia bukanlah Kira. Di tempat lain, Rem memilih Takada karena Takada pernah membuat berita tentang Kira. Takada pasti sangat memuja Kira. Takada pun merasa senang karena sekarang dia malah menjadi Kira. Akhirnya, pada hari penahanan ke-18, meskipun L memiliki insting kalau kemampuan Kira itu telah dipindahkan ke orang lain, namun melihat kondisi Light dan Misa yang semakin lemah, akhirnya L setuju untuk membebaskan keduanya. L kemudian meminta Light untuk kembali masuk ke dalam tim untuk melacak keberadaan Kira yang sudah mulai beraksi kembali. Di tempat lain, Takada mempunyai dendam terhadap Saeko yang selalu menghinanya. Dengan menggunakan Death Note, Takada menyusun rencana kematian Saeko. Setelah Saeko tewas, Takada akhirnya menggantikan Saeko menjadi pembawa berita yang baru. Di dalam markas rahasia, Light menemukan petunjuk mengenai Kira yang baru. Light memperlihatkan pola pembunuhan Kira pertama dengan Kira yang baru. Dengan melihat pola itu, semua orang jadi tahu kalau Kira pertama dengan Kira yang baru adalah dua orang yang berbeda. Kira yang baru ini adalah seorang wanita. Dan semua korban dari Kira yang baru ini adalah kriminal yang pernah disiarkan oleh Sakura TV. Akhirnya mereka mencurigai Takada karena baru saja menjadi presenter menggantikan presenter lama yang tewas secara misterius. L dan timnya pun langsung bergerak. Mereka memasang kamera CCTV di dalam apartemen Takada. Petugas Aizawa juga ditugaskan untuk mengikuti Takada. Dari layar CCTV, mereka jadi tahu kalau Takada menulis nama-nama korban yang akan dibunuh di dalam sebuah buku. Mereka juga melihat Takada berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa langsung menangkap Takada karena nama-nama yang baru ditulis di buku itu belum tewas. L mengatakan jika besok nama-nama yang tertulis itu tewas, maka tak diragukan lagi Takada adalah Kira. L dan timnya pun berencana menjebak Takada agar dia mengakui kejahatannya. Touta berpura-pura menjadi reporter. Dia menghubungi Takada dan mengatakan kalau dia mempunyai rekaman Takada sedang menulis di buku Death Note. Saat pulang, Takada menemukan beberapa kamera di rumahnya. Namun L dan timnya masih memiliki kamera CCTV tersembunyi agar bisa terus memantau Takada. Keesokan harinya, nama-nama yang ditulis Takada di buku Death Note akhirnya benar-benar tewas. Hal ini membuktikan kalau Takada adalah Kira. Touta lalu menemui Takada. Dia memberikan kartu nama palsu. Jika Takada tidak ingin rekaman itu disebar, dia meminta sejumlah uang. Malam harinya, Sakura TV memuat siaran dengan Touta bintang tamunya yang akan membongkar identitas Kira. Takada yang melihat hal itu tentu saja khawatir. Takada lalu menulis kronologi kematian Touta di bukunya. Namun hingga waktu yang ditentukan, Touta masih belum mati. Takada pun sadar kalau nama di kartu nama yang diberikan Touta sebelumnya adalah nama palsu. Akhirnya Takada meminta mata Shinigami kepada Rem, meskipun dengan resiko kehilangan separuh usianya. Dengan mata Shinigami, Takada bisa mengetahui nama orang-orang hanya dengan memandanginya saja. Setelah mendapatkan mata Shinigami, Takada pergi ke stasiun TV. Aizawa pun mengikutinya. Di tengah jalan, Takada dicegat oleh polisi lalu lintas karena menerobos lampu merah. Takada yang mempunyai mata Shinigami menulis nama polisi itu di buku Death Note-nya. Tak lama kemudian, polisi itu pun meninggal. Sesampainya di stasiun TV, Takada langsung ke ruang siaran. Namun ternyata hanya ada patung di sana. Tim penyidik kemudian datang dengan memakai helm. Setelah mata Takada ditutup, mereka baru membuka helm. Mereka lalu menginterogasi Takada bagaimana caranya membunuh korban-korbannya. Takada menjawab kalau dia hanya menulis nama-nama itu di buku. Mereka pun kebingungan. Soichiro kemudian memegang Death Note. Dia langsung terkejut melihat sosok Rem ada di sana. Touta, L, dan Light yang penasaran lalu memegang buku itu juga. Di saat Light memegang Death Note, semua ingatannya tentang Death Note pun kembali.
Ternyata ini semua sesuai dengan rencananya. Di sini, Rem sengaja mengalihkan perhatian semua orang yang kini bisa melihatnya setelah menyentuh Death Note. Agar Light bisa menulis nama Takada di sobekan Death Note yang dia simpan di dalam jam tangannya. Light harus membunuh Takada agar dia bisa memiliki Death Note yang digunakan Takada itu. Tiba-tiba Takada pun tewas. Semua orang pun kaget melihat Takada yang tiba-tiba tewas, karena nama Takada sendiri tidak tertulis di dalam buku Death Note miliknya. L dan timnya lalu menginterogasi Rem tentang penyebab kematian Takada itu, namun Rem tidak bisa menjawab. Ternyata sebelumnya, Light sengaja membuat peraturan palsu di buku Death Note yang mengatakan pemilik buku Death Note akan mati jika tidak menulis nama seseorang selama 13 hari lamanya. Light ingin membuat semua orang berpikir kalau Kira yang pertama dan yang kedua telah mati. Dengan begitu, Light dan Misa tidak akan dicurigai lagi. Melihat peraturan terakhir ini, L menanyakan keaslian peraturan di buku Death Note kepada Rem. Rem menjawab kalau semua peraturan itu asli. Akhirnya, Light dan Misa pun dibebaskan. Namun Light meminta agar dia tetap diikutkan dalam misi pencarian Kira. Sebelum Misa pulang, Light memberi pesan kepada Misa untuk menggali Death Note miliknya yang dia kubur di dalam hutan. Malam harinya, Misa langsung pergi ke hutan. Dia berhasil menemukan Death Note milik Light. Setelah memegang buku itu, ingatan Misa tentang Death Note pun kembali. Ryuk kemudian datang menemui Misa. Sesuai dengan pesan Light, Misa harus memulai eksekusi lagi. Misa juga harus menuliskan nama asli L. Namun ternyata, Misa lupa nama asli L karena kebanyakan menghafal nama orang. Ryuk pun memberitahu kalau Misa kehilangan mata Shinigaminya ketika dia membuang buku Death Note sebelumnya. Misa akhirnya meminta mata Shinigami lagi kepada Ryuk. Meskipun resikonya, dia akan kehilangan separuh nyawanya lagi. Misa tidak ingin mengecewakan Light. Seminggu setelah kematian Takada, berita tentang pembunuhan misterius yang dilakukan oleh Kira muncul kembali. Light mengatakan pasti ada Death Note lain selain yang saat ini ada di dalam markas. L kembali mencurigai Misa sebagai Kira. Namun Light mengingatkan kalau sebelumnya Misa telah ditahan lebih dari 13 hari. Berdasarkan peraturan di dalam buku Death Note, Misa pasti akan mati. L kemudian memberikan saran agar mereka mencoba menggunakan Death Note yang ada di sini. Dia akan meminta FBI menyiapkan 2 orang kriminal hukuman mati. Kriminal pertama akan menulis nama kriminal kedua di Death Note. Lalu biarkan kriminal pertama ini tidak menulis apapun selama 13 hari. Dengan begitu, mereka akan tahu apakah aturan itu palsu atau asli. Awalnya Soichiro tidak setuju dengan ide L ini. Namun setiap hari, korban terus berjatuhan akibat ulah Kira. Akhirnya Soichiro menawarkan diri untuk terbang ke Amerika untuk menemui 2 kriminal itu. Light menawarkan diri menemani Soichiro, namun Soichiro melarangnya. Soichiro mengatakan dia akan pergi dengan semua anggota timnya. Light harus tetap ada di dalam markas bersama L. Soichiro dan timnya akhirnya pergi ke Amerika. Soichiro membawa buku Death Note di dalam sebuah koper yang diborgol ke tangannya. Kini tinggal L dan Light di dalam markas besar. L mengatakan kalau Watari sedang menjemput Misa untuk datang ke sini. L mengatakan kalau dia sangat yakin kalau Misa adalah Kira kedua, dan Misa pasti memiliki buku Death Note yang lain. L akan memperlihatkan wajahnya sekali lagi, karena kemungkinan Misa lupa nama aslinya. L meminta Light menangkap Misa ketika dia mulai menulis nama L. L sangat yakin kalau nanti Misa akan datang dengan membawa buku Death Note miliknya. Karena ini adalah kesempatan terbesar Misa untuk membunuh L. Di luar, Misa dan Watari sudah berada di dalam lift menuju markas. L pun mengancam jika L mati dan Light gagal menangkap Misa, maka sensor khusus yang dipasang di jari L akan menyala. Soichiro dan semua timnya akan mengetahuinya. Di depan Shinigami Rem, Light berkata kalau dia akan membantu L menangkap Misa apapun yang terjadi. Mendengar hal ini, Rem yang marah langsung pergi. Rem berpikir kalau Light sengaja memanfaatkan Misa untuk kepentingan pribadinya. Mau tak mau, Rem harus melindungi Misa. Meskipun resikonya Rem akan mati. Rem kemudian menuliskan nama Watari dan L di buku Death Note miliknya. Namun Rem tidak akan membiarkan buku Death Note miliknya itu jatuh ke tangan Light. Rem lebih memilih membakar buku Death Note miliknya itu sebelum dia mati. Watari dan L pun akhirnya tewas.
Beberapa saat kemudian, Light meminta buku Death Note yang ada di tangan Misa. Dia menuliskan nama ayahnya sendiri di dalam buku Death Note itu. Misa pun kaget karena Light tega membunuh ayahnya sendiri. Light pun mengatakan dia terpaksa melakukannya agar tidak ada yang mencurigainya lagi. Tiba-tiba Soichiro datang. Light meminta buku Death Note yang dibawa oleh Soichiro. Ternyata buku Death Note itu tidak ada di dalam koper. Soichiro mengatakan kalau dia sudah menyaksikan dan mendengar semuanya. Semua anggota tim kemudian muncul dari lantai 2. Mereka menodongkan pistol ke arah Light dan Misa pun akhirnya diborgol. Secara mengejutkan, L kemudian muncul. Dia masih hidup. Light pun menyadari kalau buku Death Note yang dibawa Misa adalah palsu. Light menuduh Misa mengkhianatinya, namun Misa menyangkalnya. Misa tidak mungkin mengkhianati Light karena Misa sangat mencintai Light. L pun menjelaskan kalau Misa tidak mengkhianati Light. L menukar buku Death Note yang ada di tangan Misa dengan buku Death Note yang palsu. L berkata kalau dia sudah menuliskan namanya sendiri di buku Death Note yang asli itu. Jadi meskipun namanya ditulis lagi di buku Death Note yang lain, hal itu tidak berpengaruh. L sudah menulis kalau dia sendiri akan meninggal 20 hari lagi sesuai dengan yang tertulis di buku Death Note yang asli. Watari menukar Death Note dari tangan Misa pada hari kedua setelah Misa mulai menulis. Mereka membuat seolah-olah Death Note yang ada di tangan Misa masih bekerja dengan membuat berita palsu kematian kriminal-kriminal di televisi. Untuk membuktikan kalau Light adalah Kira, L membutuhkan bantuan Soichiro. Awalnya Soichiro menolak untuk membantu. Namun setelah melihat L sendiri rela mengorbankan nyawanya, Soichiro akhirnya setuju. Kini semua orang pun jadi tahu kalau Light adalah Kira yang selama ini mereka cari. Bukannya mengakui kesalahannya, Light berusaha menulis nama di kertas Death Note yang ada di jam tangannya. Tota terpaksa menembak jam tangan itu. Light berusaha mengambilnya lagi, namun Tota menembak kakinya. Light pun berusaha berdiri. Dia berkata kalau dia hanya berusaha membawa kedamaian di muka bumi ini. L pun menyebut kalau Light adalah pembunuh dan Death Note adalah senjata paling mematikan di dunia. Light bersikeras kalau yang dia lakukan itu benar, karena hukum yang ada terkadang tidak bisa menghukum para penjahat. Soichiro pun mengatakan kalau hukum yang ada memang tidak sempurna karena itu buatan manusia. Namun apa yang dilakukan Light adalah tindakan egois. Membunuh bukanlah jawaban. Light kemudian memanggil Ryuk. Semua orang yang ada di sana bisa melihat Ryuk karena pernah memegang Death Note. Light menyuruh Ryuk untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Sambil tersenyum, Ryuk mulai menulis di Death Note miliknya. Tota dan yang lainnya berusaha menembaki Ryuk namun sia-sia. Ryuk kemudian menunjukkan nama yang dia tulis. Ternyata di buku itu Ryuk menulis nama Light. Ryuk mengatakan kalau selama ini dia bertugas untuk mencabut nyawa Light, bukan untuk menyelamatkan Light. Jika Ryuk menyelamatkan Light, maka Ryuk sendiri yang akan mati. Ryuk sengaja tidak membunuh Light dari awal karena dia terhibur dengan aksi Light yang konyol. Light pun akhirnya tewas. Beberapa hari setelah kematian Light, Soichiro memberitahu L kalau dia sudah menutup kasus Kira ini di kantor kepolisian. Sementara L sendiri sudah melaporkan semuanya kepada Interpol, namun Interpol tidak mempercayai L. Soichiro akan mengatakan kepada istrinya dan Sayu kalau Light telah tewas dibunuh oleh Kira. L juga telah membakar semua Death Note, membuat Misa kehilangan ingatan mengenai Death Note. Kasus Kira ini akhirnya terpecahkan. Namun L sangat menyesal karena dia tidak bisa menyelamatkan Watari. Waktu kematian L pun akhirnya tiba. L akhirnya tewas seperti yang dia tuliskan sendiri di buku Death Note. 1 tahun kemudian, kejahatan kembali meningkat sejak Kira menghilang.